Selanjutnya perintah ibadah yang kedua yaitu adanya qada qadar dan munculnya qada qadar baik yang buruk maupun yang baik, khairihi wa syarrihi. Apa itu qada? Qada adalah pengetahuan Allah atau pengetahuan Rasul mengenai sesuatu yang akan terjadi pada diri seseorang, dan qadar adalah perwujudan dari adanya qada itu. Misalnya fulan besok pada usia 23 tahun akan menikah. Fulan pada usia 35 tahun menjadi orang kaya, dan fulan pada usia 95 dia akan meninggal dunia. Kemudian betul pada usia 23 tahun dia mendapatkan jodoh atau menikah, itu namanya takdir. Sementara dia pada usia 35 menjadi orang kaya, itu juga namanya takdir. Serta dia meninggal pada usia 95 tahun, itu juga namanya qadar atau takdir. Jodoh, rezeki, dan pati itu adalah qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Milo, untuk mengatasi rintangan ini tidak ada cara lain kecuali ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ridho? Karena kalau kita tidak ridho dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka batin kita, hati kita akan tersiksa. Hati kita akan disibukkan dengan pertanyaan, kenapa yo kok gini? Kenapa yo dia sek enom kok salah nikmat enak koyok ngono? Sedangkan aku sudah sepuh kok masih seperti ini. Akhirnya hati kita sibuk mikir ngono wae, tidak fokus mikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hati kita ini cuman satu. Abad-abad siksane Gusti Allah yang ditimpakan kepada kita itu ialah manakala kita sudah merasa tidak puas, merasa tidak asyik bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar sekali ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daqatul iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina." Wong sing iso ngrasakno manisi iman, lazati iman iku yaitu orang-orang yang sudah merasa puas ambek pangerane, merasa puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan puas itu dimulainya adalah dengan tidak adanya perasaan mengeluh, tidak adanya perasaan kecewa akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak ridho akan ketentuanku, tidak sabar dengan cobaanku, dan tidak bersyukur atas nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan menyebabkan murkanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang nabi yang mengeluhkan akan keadaannya yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan artinya dia hidup dalam keadaan miskin, kemudian sering kelaparan dan selalu dirundung rasa sakit. Kemudian di hatinya mengeluh, seorang nabi kok mengalami hal-hal yang enggak enak ini. Lantas Allah mewahyukan kepadanya, apakah engkau mengeluh dengan keadaanmu itu, padahal aku bukanlah yang pantas untuk dicela dan tidak pantas untuk dikeluhkan. Beginikah sikapmu terhadap aku, dan apakah engkau kecewa dengan
ketentuan atau qada dan qadar yang telah aku tentukan, sehingga qada dan qadarku itu sesuai dengan keinginanmu dan bukan keinginanku. Demi keagunganku aku bersumpah, jika masih ada di hatimu perasaan seperti itu, maka akan aku tanggalkan pakaian kenabianmu. Kamu sudah tidak jadi nabi lagi, dan kelak kamu akan saya masukkan ke dalam neraka, dan aku sudah tidak peduli lagi kepadamu. Ancaman itu berlaku ketika sekali saja Nabi mengeluh di dalam hatinya mengenai keadaan yang terjadi pada dirinya. Bagaimana dengan orang yang selalu mengeluh sepanjang hidupnya, bahkan maunya menolak terhadap qada dan qadarnya Allah, terutama ketika ditimpa kesusahan? Ketahuilah bahwa keluhan bahkan penolakanmu itu tidak akan bisa mengubah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, malah engkau akan mendapatkan siksanya kelak. Tapi kalau engkau ridho akan qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala, memang tidak juga bisa mengubah qada qadar itu, tapi engkau akan mendapatkan ridhonya sebagaimana firman-Nya radhiyallahu anhum. Kalau engkau ridho kepada Allah, maka Allah juga akan ridho kepadamu. Memang manusia itu tabiat dasarnya adalah suka berkeluh kesah. Sebagaimana firman Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Terutama ketika dia ditimpa kesusahan, maka dia suka mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Dan ketika dia diberikan kesenangan, kebahagiaan, terutama ketika mendapatkan harta benda yang banyak, dia bersikap kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mau mendirikan salat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kekuatan untuk tidak suka mengeluh, dan manakala kita sudah terlanjur mengeluh, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, janganlah aku engkau hukum ya Allah, janganlah aku engkau siksa ya Allah, manakala aku lupa melakukan dosa dan kesalahan.